Dari kondisi yang secara global maupun secara domestik, pada triwulan 2023 ini, maka perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2023, jadi atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp5.226,7 triliun, kemudian atas harga konstan itu sebesar Rp3.075,7 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2023 bila dibandingkan dengan triwulan 1 2023 secara kituki tumbuh sebesar 3,86%. Kemudian bila dibandingkan dengan triwulan 2 2022 secara year on year tumbuh sebesar 5,17%. Di tengah perekonomian global yang diperkirakan melambat dan menurunnya tren komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tumbuh solid sebesar 5,17% ya secara year on year dan tumbuh 5,11% secara C2C. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2019 sampai dengan triwulan 2 2023. Secara quarter to quarter, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 2023 sebesar 3,86% dibandingkan dengan triwulan yang sebelumnya. Pada triwulan 2 2023 ini, pertumbuhan ekonomi kita secara quarter-quarter lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan di triwulan 2 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan 1. Secara year on year, perekonomian kita di triwulan 2 2023 tumbuh 5,17% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi secara tahunan konsisten berada pada level 5% selama 7 kuartal berturut-turut, menandakan pertumbuhan ekonomi kita semakin stabil. Selanjutnya, kalau kita dalami PDB triwulan 2 2023, yang pertama dari sisi lapangan usaha, bahwa kita bisa melihat bahwa seluruh lapangan usaha tumbuh positif ya, pada triwulan 2 2023. Kemudian kemudian selanjutnya lapangan usaha utama yaitu lapangan manufaktur, ya, pertanian, perdagangan, pertambangan dan konstruksi melanjutkan tren pertumbuhan positif. Lapangan-lapangan tersebut itu sebetulnya share-nya sekitar 64,36% dari PDB kita di triwulan 2 2023. Kemudian lapangan usaha dengan pertumbuhan yang tertinggi, yang pertama adalah transportasi dan penggudangan, itu tumbuh sebesar 15,28%. Kemudian yang kedua adalah jasa lainnya yang tumbuh sebesar 11,89%, serta yang ketiga adalah akomodasi dan makan minum yang tumbuh 9,89%. Nah, selanjutnya kalau kita lebih dalami lagi beberapa sektor atau lapangan usaha di triwulan 2 2023, yang pertama adalah manufaktur. Ya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi manufaktur itu lebih ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik maupun global. Kami mencatat manufaktur makanan dan minuman tumbuh sebesar 4,62%, didorong oleh peningkatan produksi CPO dan CPKO, ya, serta peningkatan konsumsi makanan dan minuman saat Lebaran, ya, baik Lebaran Idul Adha maupun Lebaran Idul Fitri. Kemudian yang kedua, industri logam dasar itu tumbuh sebesar 11,49%, didorong oleh peningkatan permintaan ekspor komoditas baja dan ferronikel. Yang ketiga, manufaktur pengangkutan, alat angkut, tumbuh sebesar
9,66% ya, didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri, terutama kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Ini jadi beberapa catatan yang terkait dengan manufaktur pada triwulan 2 2023. Kemudian untuk yang di sektor perdagangan, ya pertumbuhan perdagangan terutama ditopang oleh peningkatan aktivitas produksi. Kalau kita lihat perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 4,97%, didorong oleh peningkatan kegiatan produksi, konsumsi, dan mobilitas masyarakat. Jadi perdagangan ini lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan produksi, kemudian konsumsi masyarakat yang semakin meningkat, serta mobilitas dari masyarakat itu sendiri. Kemudian di sisi lain perdagangan mobil dan sepeda motor itu tumbuh sebesar 6,56%, ya didorong oleh peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor. Sektor ketiga yang highlight adalah transportasi dan pengudangan, tumbuh sangat solid seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Kalau kita lihat di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa mobilitas penduduk sangat tinggi, terlihat dari jumlah penumpang semua moda transportasi. Kami sampaikan di sini bahwa jumlah penumpang di angkutan udara tumbuh itu sebesar 32,88%. Jadi penumpangnya semakin meningkat, baik yang domestik maupun wisatawan Nusantara dan mancanegara. Nah, kemudian pengangkutan laut itu tumbuh 18,26%, didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang. Yang ketiga itu pengangkutan rel itu tumbuh 19,40%, didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang, ya sejalan dengan mobilitas penduduk, ya, karena ada penghapusan PPKM dan momen liburan di tahun 2023